warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, Bu Dwi. Wah, tumben nih Bu Fitri mengundang saya untuk bertemu. Ada apa nih Bu? Begini, Bu, sebetulnya saya itu mau minta tolong ke jenengan. Besok itu saya akan mengadakan kucing dengan Budian. Bisakah Bu Dwi membantu saya sebagai pengamat dalam kegiatan kucing besok? Besok ya Bu. Untuk besok, alhamdulillah ini saya ada jam kosong. Eh, di sini saya bersedia Bu mengikuti kegiatan coaching jenengan. Kira-kira jam berapa ya Bu? Sekitar jam 10-an pagi, Bu. Kebetulan kami sama-sama tidak ada jam mengajar di jam tersebut. Baiklah Bu, saat menjadi pengamat nanti, saya akan mengamati berdasarkan rubrik dari penilaian ya Bu. Baik, Bu. Saya sangat bersemangat untuk berkembang lebih baik lagi. Baiklah, di sini kalau boleh tahu dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang Bu Fitri ingin kembangkan Bu? Sebetulnya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu. Mengapa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Bu Fitri kembangkan? Karena saya sendiri merasa saya kurang terampil dalam kompetensi tersebut, Ibu. Baiklah, kalau begitu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Fitri kembangkan? Kalau menurut saya ingin diobservasi saat mengajukan pertanyaan berbobot di bagian saya mengidentifikasi permasalahan coach saya, Bu. Baiklah Bu, untuk indikatornya, indikator ketercapaiannya nanti dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Fitri capai ya Bu? Iya, saya nanti pengennya terampil mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Di sini apa harapannya dari observasi yang akan kita lakukan ini Bu? Harapan saya nanti yaitu menjadi lebih terampil dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan dapat berkembang bersama dengan Ibu dengan saling belajar. Oke, semoga nanti dalam pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik ya Bu, sesuai dengan tujuan pelaksanaan coaching kita. Oke, terima kasih sekali Bu Dwi. Sampai ketemu besok. Baik Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bu Fitri, pada hari ini, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu Fitri? Boleh, monggo. Begini, Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% di tiap kelasnya, Bu. Oh, jadi menurut Bu Dian, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Dari obrolan kita hari ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Dian, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, yaitu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Tentunya seperti itu.
Wah, saya sangat sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan juga tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Kira-kira adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti apa ya, TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian, bentuk tugas yang saya berikan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa senang mengerjakan tugasnya, Bu. Misalnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Fitri atas waktu sharingnya hari ini. Alhamdulillah atas permasalahan yang saya hadapi, saya mendapatkan solusinya. Jadi sekarang saya merasa lega Bu, merasa tenang. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Amin. Semoga saja ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Fitri untuk waktu hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Fitri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dwi. Kabarnya baik sekali Ibu. Bagaimana Bu pelaksanaan coaching kemarin? Apakah dalam melakukan coaching dengan Budian kemarin itu ada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai Bu? Iya Bu, saya merasa sudah bisa mengembangkan pertanyaan berbobot dibandingkan dengan proses coaching yang sebelumnya. Apa yang membuat Bu Fitri dapat menilai seperti itu Bu? Saya merasa dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Budian melalui rangkaian pertanyaan yang berbobot. Budian juga dapat mengkonkretkan permasalahan yang dihadapinya melalui pertanyaan yang saya berikan. Wah, luar biasa sekali ya pencapaian dari Bu Fitri. Di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu, monggo silahkan. Di sini dari hasil pengamatan saya, dalam menyampaikan tujuan coaching, menurut saya
tujuan yang disampaikan oleh Bu Fitri sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian, untuk identifikasinya dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik, di sini Bu Fitri sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Budian menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukannya itu harus mengasihkan, banyak sumber belajar dan juga tugasnya harus selesai. Dalam rencana aksinya, di sini Bu Fitri memberikan pertanyaan yang dapat membuat Budian merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang antusiasme anak-anak dalam pembelajaran. Sedangkan untuk tanggung jawabnya, Bu Fitri menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Budian, dan ternyata di sini membuat Budian menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang beliau ambil. Baik, terima kasih banyak atas hasil observasinya, Bu Dwi. Nah, di sini untuk selanjutnya ya Bu Fitri, setelah melakukan kegiatan coaching ini, apakah ada komitmen lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri? Sebetulnya ada, Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot pada saat saya menggali kunci untuk berpikir tentang rencana aksinya. Wah, baiklah Bu Fitri. Kira-kira bisa kita jadwalkan lagi enggak ya kegiatan coaching berikutnya ini untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini saat menggali rencana aksi dari coaching nanti? Terima kasih banyak, Bu. Nah, di sini sebelum kita akhiri ya Bu, apa yang Bu Fitri dapatkan dari proses kita hari ini, Bu? Wah, sebetulnya banyak sekali ya, Bu ya. Saya merasa lebih berkembang dari sebelumnya. Keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot lebih terampil ketika melakukan identifikasi saat coaching. Hal ini membuat tingkat percaya diri saya meningkat dari sebelumnya. Wah, luar biasa sekali Bu Fitri. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi lebih bermanfaat bagi sesama untuk berkembang bersama ya Bu. Sekarang kita akhiri diskusi kita hari ini dan lain kali kita akan jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Baik, terima kasih banyak atas hasil observasi